Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bismillakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala aidan innamal mu'minuna ikhwah. Akhiru ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, haqqal muslim 'ala muslim sin akhir hadis rawahu Muslim. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin sidang jamaah yang mulia, bersyukur kita kehadirat Allah SWT, masihnya kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang agung, yang penuh syarat dengan keberkahan, kemuliaan dan keagungan. Hadirin yang mulia, salah satu hikmah daripada puasa Ramadan adalah adanya sifat kasih sayang, sosial, empati terhadap sesama muslim. Setiap kita yang mengaku Allah sebagai Rabb-Nya dan Muhammad sebagai Rasul-Nya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kita yang mukmin, yang beriman adalah saudara. Ada hak dan kewajiban saudara. Sehingganya dalam mukadimah disebutkan hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, apabila jumpa ucapkan salam. Yang kedua, apabila memanggilmu, mengundangmu, tunaikan panggilannya, tunaikan undangannya. Apabila saudara meminta nasihat dia. Apabila dia bersin dengan mengucapkan alhamdulillah, jawab dengan yarhamukallah. Apabila sakit, jenguk dia. Apabila meninggal, selenggarakanlah jenazahnya. 6 hak muslim dengan muslim lainnya. Sehingga hanya hadirin rahimahullah, kita semua dituntut untuk menunaikan hak saudara muslim. Apa memuliakan saudara muslim itu? Maksudnya kita memenuhi hak saudara muslim, menunaikan hak saudara muslim tanpa meminta hak kita ditunaikan. Kita membantu saudara kita tanpa meminta dan berharap kita dibantunya. Kita menolong saudara kita tanpa berharap kita ditolong oleh saudara kita. Sehingga kita menolong saudara kita ikhlas karena Allah. Hadirin yang mulia, satu riwayat dari Hamdan bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW keluar dari kamarnya ingin memberitahukan tentang malam Lailatul Qadar. Namun pada saat itu ada 2 orang muslimin saling bertengkar. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku keluar kamar untuk memberitahukan tentang malam Lailatul Qadar. Namun si fulan dan si fulan
berdengar, maka diangkat pengetahuanku tentang malam Lailatul Qadar. Namun barangkali ini lebih baik bagimu. Hadirin yang mulia, ketika rahmat Allah akan turun, ada dua orang bertengkar, maka rahmat itu diangkat oleh Allah SWT. Begitu juga hadirin yang mulia, di rumah kita ada pertengkaran, di masjid kita, di musola kita, dimanapun kita, ketika ada pertengkaran, rahmat Allah akan ditangguhkan, bahkan akan diberikan ke tempat yang lain. Hadirin, satu riwayat, di hari Senin dan Kamis amalan manusia dilaporkan oleh Allah. Maka barang siapa meminta ampun, Allah akan ampunkan. Barang siapa beristighfar kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Apabila barang siapa bertaubat, taubatnya diterima. Namun untuk orang yang bertengkar akan ditangguhkan sampai dia berdamai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan satu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami semua ingin tahu. Rasulullah SAW bersabda, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara sesama muslim. Karena sesungguhnya pertengkaran sebagaimana pisau cukur menyukur amal agama, sebagaimana pisau cukur menyukur rambut kalian. Hadirin yang mulia, pertengkaran menyukur rambut kalian. Habis amalan agama ketika kita bertengkar. Maka hadirin yang mulia, ada kaidah untuk kita rendah hati, tawaduk kepada saudara kita. Yang pertama, sayangi anak-anak. Yang kedua, hormati sesama usia. Kemudian yang ketiga, muliakan orang tua. Kemudian yang kedua, syarat kita untuk kaidah untuk tunduk, tawaduk. Jumpa dengan anak kecil, katakan anak kecil itu lebih mulia daripada saya, karena saya sudah berdosa, sementara anak kecil belum berdosa. Jumpa anak muda, anak remaja, katakan anak remaja itu lebih mulia daripada saya. Anak muda masih sedikit dosanya, sementara saya sudah banyak berbuat dosa. Jumpa sama orang tua, katakan orang tua lebih mulia daripada saya. Orang tua sudah banyak amalkan agama, sementara saya baru belajar agama. Sehingga ada ketawaduan dalam diri kita, rendah hati, tak sombong. Kemudian dalam mengamalkan agama ada perbedaan di antara kita, maka juga ulama beritahukan sama kita kaidah untuk kita tidak merasa paling benar, sehingga mudah menjudge orang lain itu salah, itu rendah, tak betul, dan lain sebagainya. Yang pertama, apabila saudara punya dalil, saya tak punya dalil, maka saya harus ikut Anda. Kemudian yang kedua, apabila saudara tak ada dalil, saya punya dalil, saudara tentu ikut saya. Yang ketiga, apabila sama-sama mempunyai dalil, maka sama-sama kita mengamalkan dalil itu tanpa curiga mencurigai, saling merendahkan. Yang terakhir, apabila sama-sama tak ada dalil, maka sama-sama kita belajar mencari dalilnya. Karena beragama tentu ada pakai dalilnya. Hadirin yang mulia, sehingga kita memandang saudara kita mulia daripada kita. Jangan sebaliknya, kita lebih tinggi dari saudara kita. Aku qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd.
usikum wa iyaya bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang mulia, di khutbah kedua ini mari kita dengarkan sama-sama riwayat di hari akhir nanti, di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang bermuka bercahaya, mukanya bercahaya, duduk di mimbar-mimbar cahaya. Para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Maka sahabat tanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang mencintai saudaranya muslim karena Allah. Hadirin yang mulia, saudara kita di saat tidurnya kita bangun, kita mendoakan hidayah kepada saudara kita. Rindu cinta kepada Allah karena sayang kepada saudara kita. Mudah-mudahan termasuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tik riqabana minan nar wa riqaba azwajina minan nar wa riqaba abaina wa azwajina minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, qim